Halo sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa. Jumpa lagi dengan Cak Nobel, tuan rumah channel bahan bangunan modern yang bagus dan murah seperti bata ringan, semen mortar, juga panel lantai. Kali ini Cak Nobel kedatangan tamu istimewa ya, dari pabrikan PT Citycon Nusantara Industri ya, Bro Theo. Halo. Apa kabar, Bro? Baik, Cak Nobel. Oke. Thank you for coming di studio Cak Nobel. Ya. Terima kasih banyak tentunya kedatangan ini. Ya, thank you, kami sudah diundang juga. Ya. Walaupun ini kan agak mendadak juga, walaupun juga ini jadi apa enggak ya? Tapi syukur, terima kasih banyak juga karena ini requestan dari beberapa teman. Oke. Ya, dari sahabat-sahabat Cak Nobel seringkali menanyakan kapan nih podcastan dengan pabrikan, salah satu pabrikan. Oh ya guys, bahwasanya Bro Theo ini adalah Sales Manager di PT Citycon. oh, sales manager, ya kan, sales manager yang ada di PT Citycon Nusantara Industri. Perlu diketahui bahwasanya Citycon merupakan produsen ya, Betul. produsen bata ringan, Panel lantai, panel sandwich. sandwich. Sekarang ada Citycon mortar. Oh, ada Citycon mortar. Ya. Berarti ada 4 range produk ya. Oke. Range produk. Kalau kita bicara di kontribusi penjualan Ya, dari keempat produk tersebut, ya. main produknya di mana nih? Tetap di bata ringan Citycon. Di bata ringannya ya. Ya, tetap main produknya kita di bata ringan. Di bata ringan. Ya. Dan Citycon merupakan salah satu pelopor ya, pelopor bata ringan yang ada di Betul. Di Jawa Timur. Indonesia atau di Jawa Timur ini? Jadi sedikit cerita, Cak Nobel. Informasi yang perlu diketahui bahwa kita ini yang pertama di Jawa Timur. Jadi sebelumnya memang sudah ada di Indonesia. Dan itu di Jawa Barat atau di Jakarta. Dan setelah itu muncul tahun 2008 untuk yang pertama kali di Jawa Timur ini Citycon. Gitu ya. Ya, baru muncul yang lain-lain. Baru muncul yang lain-lain. Betul. Oke. Kalau kita bicara sekarang posisi di bulan Juli. Juni atau Juli nih? Ini Juli ya. Oh ya, sekarang Juli ya. Betul. Masuk semester kedua kan? Kedua. Semester kedua di tahun 2020. Mungkin ada flashback nih sedikit di 2020 semester pertama nih. Ya. Kaitannya dengan adanya COVID. Saya bicara secara general ya. Secara general untuk bata ringan gimana nih produknya? Apa ikut berdarah-darah atau gimana? Karena gini, contoh nyata di otomotif nih bisa terjun bebas sampai di 90% gitu kan? Ya, Baik betul. roda 4 maupun roda 2. Betul. Nah, untuk di material building khususnya di bata ringan gimana? Secara global, general. Global ya. Betul. Kalau dampak itu pasti ada. Seberapa persen ya? Pasti ada penurunan. Pasti yang dibilang Cak Nobel berdarah-darah itu kami pasti mengalami juga. Cuma memang tidak se ekstrim di otomotif. Mungkin kalau di dunia seni fotografi itu juga tidak se ekstrim itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan banyak aspek. Bata ringan ini hubungannya dengan pembangunan ini hubungannya dengan toko bangunan atau material building ini hubungannya dengan tukang. Nah, ya at least kalau ikuti anjuran pemerintah, PSBB dan sebagainya pasti dijalankan. Tapi karena kaitannya sampai sejauh itu, mereka ini juga butuh pekerjaan atau butuh something yang dikerjakan untuk bisa dibawa pulang untuk keluarganya. Nah, penurunan ini tetap ada, tapi memang tidak terlalu, ya tetap ada lah. Tapi tidak se ekstrim otomotif atau biasanya dunia fotografi atau yang lain-lain. Yang berhubungan wisatanya berhubungan langsung dengan kerumunan massa. Karena kan bata ringan sebenarnya tidak berhubungan secara langsung, karena sudah dibagi plotnya ketika ada pembangunan plotnya sudah dibagi. Itu sih. Kalau berdarah-darahnya jelas. Nah ya. Jelas cukup lumayan lah, dari tahun-tahun sebelumnya sangat berdampak memang. Sampai 50% itu bro? Almost. Hampir. Hampir ya.
lumayan juga sebenarnya. Lumayan juga. Ya, untungnya setelah momen Lebaran ini semua mulai agak pulih ya. Dari banyak aspek yang saya sebutkan tadi, saya sempat terjun ke lapangan, termasuk ke proyek, sampai tanya ke tukang. Ya, ini sudah ngomong kebutuhan masalahnya. Gitu ya. Iya, jadi semua akhirnya berdampak membaik. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi lebih baik dengan standar yang baru. Gitu aja sih. Gitu. Oke, sekarang kita bicara tentang bata ringan. Bata ringan kalau saya pelajari secara nggak terlalu mendalam juga sih, Ya. merupakan solusi atau alternatif bahan bangunan khususnya untuk dinding ya, seperti bata merah dan bata kayu. Ya. Betul. Oke, sekarang saya bicara tentang bahan baku. Ya. Ya kan? Ini kan alternatif. Alternatif tentunya bahan bakunya, ya kan? Dampak nantinya kalau gini, saya lihat mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang ini kan mulai sudah cukup familiar nih kan. Betul. Baik mungkin masyarakat menengah ke bawahnya, saya nggak bisa tentang proyek yang gede-gede ya kan. Ya kan, sudah begitu familiar ya kan. Betul. Nah, untuk bahan baku, kira-kira di Indonesia masih bisa support nggak ini untuk next-nya, mungkin beberapa tahun ke depannya? Contoh bata merah udah mulai agak susah kan? Ya. Bahan-bahan bakunya udah agak susah. Aspeknya sebenarnya tidak hanya bahan baku, mulai dari prosesnya lebih cepat atau lebih baik, pemakaiannya lebih efisien atau enggak, itu akan berdampak bahwa bata ringan kedepannya ini bagus atau tidak. Tapi kalau spesifik ngomong bahan baku, saya rasa kedepannya ini masih panjang. Ya, karena bisnis ini kan pasti ada inovasi. Betul. Ya, jadi pasti nanti akan muncul mungkin alternatif bahan baku yang lebih efisien. Meskipun sekarang kalau khususnya di Citycon sudah ada tesnya bahwa memang bata Citycon ini sehat untuk dipakai di rumah-rumah. Kalau secara bisnis ya, dan tadi saya sebutkan aspeknya tidak hanya bahan baku, mulai dari efisien pemakaiannya, kuat atau tidaknya, bahwa itu air bisa meresap atau tidaknya, panjang atau tidaknya ini bisa dipakai. Nah itu kalau secara prospek bisnis bata ringan ini akan sangat panjang. Saya rasa ya banyak lah orang sudah mulai merasakan bahwa ini ringan dan kuat. Biasanya kalau kuat ini cenderung berat. Nah ini yang membedakan. Ini ringan tapi kuat. Nah, berapa mulai mengarah ke sana. Itu sih. Tapi gini, ada sedikit mungkin kalau kita di lapangan di proyek ada mindset ya, dalam tanda kutip ada mindset khususnya orang awam nih ya. Bata ringan nanti kan pasti ini apa kuat ya kan ya. Walaupun memang kalau kita bicara bobot kan nggak ringan-ringan amat sebenarnya kan hampir 7 kiloan ya. Betul. Nah 7 kilo gitu loh. Nah pertanyaannya sedikit agak menggelitik mungkin kenapa namanya bata ringan gitu loh. Padahal juga nggak terlalu ringan kan gitu. Ya. Kalau kita ngomong per biji, memang kalau di head to head lebih berat bata ringan. Tapi kalau kita ngomong berapa meter persegi, nah itu jaraknya pasti lebih jauh satu. Kenapa ini dibilang ringan? Karena mulai dari komposisi dan sebagainya itu sudah membuat bata ringan ini tidak seberat produk-produk bahan bangunan yang lain. Seperti contohnya yang tadi disebutkan bataho dan bahan baku. Salah satunya bisa disebabkan karena daya serap. Kalau bata ringan ini kan pori-porinya independen. Oh gitu ya. Ya, kalau produk lain, maksudnya bata yang lain, bata merah misal, itu lebih mudah menyerap air karena pori-porinya masih nyambung. Nah, hal-hal itulah yang kenapa bata putih ini lebih banyak disebut bata ringan. Oh oke. Kalau bataho jelas, kuat, berat. Nah, ini alternatifnya sekarang. Kita cari yang kuat tapi ringan. Nah, orang kerjanya lebih efisien. Kalau bata merah, daya serapnya yang membuat bata merah ini bisa menjadi lebih berat. Masanya gitu bro, kenapa ini satu dengan kaitannya dengan ini baju saya ini, ringan for. Oh iya, benar. Nah, dalam tanda kutip kita saya ingin apa meracuni lah ya kan, meracuni konsumen ini kan, ya kan di samping mungkin efektif, efisiensi, ya kan ada efisiensi, ada kekuatan di situ, ya kan, sehingga para customer mungkin juga sahabat-sahabat Cak Nobel juga, ya kan, supaya bisa yakin, tambah yakin gitu kan, bahwasanya
bata ringan ini tidak dengan sisi kualitas, dari sisi harga, kecepatan dan segala macamnya ini layak, recommended untuk pembangunan apapun gitu, baik itu mungkin perumahan atau mungkin di kampung, di desa kayak gitu loh. Oke, jangan lupa. Saya ada sedikit cerita. Oke. 1-2 menit lah. Nah, nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Mertua saya ini pemborong. Oke. Mertua saya. Mertua ya. Dan beliau ini sangat percaya bahwa bata merah itu yang paling bagus dengan merek A. Jadi ada mereknya. Kalau nggak merek itu dia nggak mau. Sampai seperti dan mertua saya ini cukup dikenal di daerahnya. Jadi orang ini sampai mau ngantri untuk dibangunkan oleh timnya dia. Nah, saya ini kan jualan bata ringan ya. Dan beliau pakai bata merah. Saya sampaikan, ayo lah jangan. Akhirnya kebetulan kakak ipar saya ini bangun rumah. Saya bilang, Pak, separuh bata merah, separuh bata ringan ya. Bagi-bagi rezeki ya. Bagi rezeki, setengahnya sampel percobaan. Setengah bata ringan, setengah bata merah. Setelah berapa lama, ya memang kalau dilihat bijian lebih murah bata merah. Ya. Tapi kalau diomong berapa meter persegi plus waktu pengerjaannya plus warranty time-nya, kekuatannya, jauh. Iya, ternyata setelah berapa persen? Saya potong berapa persen itu kira-kira untuk efisiensinya? Ya kita anggap aja total 1 juta ini kan kita bisa menghemat sampai berapa persen? Kalau dihitung-hitung waktu kerja dan biaya tukang dan sebagainya ya mereduce mungkin 30-40% masih dapat. Berarti sekitar 300-400 ribu ya kan dari 1 juta. Nah itu guys, bahwasanya ini udah terbukti hemat kan berarti. Ya, kalau cuma ngitung bahan baku, ya mungkin agak sedikit lebih mahal. Oh ya, karena pembangunan secara global, secara itu. Betul. Karena nggak hanya bahan baku ditaruh dan gitu. Ya kan kayak bangun Candi Prambanan langsung jadi kan nggak kayak gitu juga. Oke, contoh simpel aja, semen kalau pakai bata merah agak tebal, sekarang kita cuma berapa mili. Oke. Nah itu salah satu contoh. Saya teruskan cerita mertua saya tadi. Oke. Pembangunan sudah jadi, satu sisi bata merah, satu sisi bata putih. Pembangunan belum ada setahun. Kita bisa lihat di sisi yang bata merah ada muncul bercak basah. Nah, karena ada lembab, resapan, dan mau tidak mau kan itu harus bongkar. Nah, bongkar ini kan biaya lagi. Sedangkan di sisi yang lainnya yang saya tantang itu sisi yang bisa kena air hujan, bisa kena sinar, itu masih tetap bagus, masih tetap mulus gitu loh. Nah, ini biaya inilah yang mungkin orang ini lupa untuk memperkirakan. Nah, mungkin tidak nyoba juga, orang juga nggak merasakan. Itu Indonesian style lah. Nah, coba dulu. Sejak dari itu sudah mindsetnya berubah. Akhirnya proyek yang dia bangun, dia mereferensikan bata ringan. Gitu. Nah, itu contoh real. Kita tidak tahu di tengah jalan loh kok jadi lembab dan sebagainya. Itu kan cost yang juga harus diperhitungkan gitu. Nah, makanya kenapa saya berani ngomong sekitar 30-40% reduce, karena kita ngomongnya pembangunan dan jangka panjang. Bukan hanya produk yang ditaruh. Nah, itu aja sih. Sampai Tapi memang ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengedukasi. Edukasi tetap harus dijalankan terus ya kan. Ya, makanya kenapa ada bata ringan di situ kan juga ada panel lantai, yang dimana orang tadinya ngecor harus nunggu berhari-hari. Ini tinggal pasang siku aja, tinggal taruh, sudah sehari 2 hari sudah bisa di di keramik. Nah, kalau dulu kan nunggu 3 hari, 4 hari, cor harus kering baru bisa diteruskan. Ini enggak. Nah, efisiensi ini yang harus diedukasikan ke teman-teman customer. Betul. Karena juga ini dari tim Nobel Bangun Perkasa juga kaitannya dengan panel lantai ya, khususnya di daerah atau di perkotaan yang lahannya udah mulai sempit, ya kan, agak susah memang kan dia untuk melebarkan secara horizontal kan ya. Jadi mau nggak mau harus vertikal kan kayak gitu. Tapi secara efisiensi, secara efektif ya kan, oke ini agak bergeser kan dari panel ke panel ya kan. Ini udah ada juga nih fenomena baru dari masyarakat perkotaan maupun sekarang mulai juga geser di pedesaan ya kan. Nah di pedesaan ini saya melihatnya ini cukup menarik sih sebenarnya gitu kan. Menariknya begini, panel lantai ya kan sekarang itu sudah begitu familiar di pondok-pondok pesantren. Oh betul. Ya kan. Betul, Pak. Nah saya pernah menanyakan sedikit kepada pengasuhnya,
Nah, kenapa kok tertarik? Padahal dalam tanda kutip, mohon maaf, orang-orang yang di pondok ini mungkin untuk peralihan ya kan dari sebuah produk A produk B ini agak susah. Ya kan? Di situ katanya ada program dari Citicorp melakukan semacam sarasehan di Ponpes. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang itu programnya Citicorp. Karena saya lihat Citicorp menarik sekali gitu. Seringkali ada sarasehan, edukasi dan segala macam. Gitu. Jadi Citicorp ini waktu sebelum COVID ada beberapa banyak activity. Memang kita agak mengumpulkan banyak orang ya. Karena sekarang lebih personal lah. Konsultasi personal. Jadi di Citicorp ini yang dilakukan training tukang itu pernah dilakukan. Training tukang. Kunjungan ke continue pada saat itu. Sekarang kita stop dulu karena ini normal kita. Ya. Waktu itu setiap bulan setiap kota ada, rutin banget. Setiap bulan pasti ada jadwalnya. Dan itu berefek ke tukang-tukang yang ternyata ada ya panel lantai. Nah, khususnya kalau kita tadi bicara pondok pesantren ini enak banget. Jadi 1-2 sudah pernah nyoba. Ini kayak komunitas gitu loh, komunitas kan pasti bentuk tularnya mudah berarti ya? Lebih mudah. Jadi kita menjelaskan ada 1-2 yang mau coba, kita jelaskan personal. Apalagi di Citicorp ini ada fasilitas technical advisor. Jadi Pak aku nggak ngerti ini ngitungnya ya opo. Nah kita ini ada orang yang tolong datang ke sana, dilihat bangunannya, dihitungkan kebutuhannya berapa dan sebagainya, kita gambarkan. Nah, di Citicorp ada fasilitas itu, dan itu gratis. Free. Jadi ketika ada kebutuhan. Jadi satu contoh ada tim Nobel Bangun Perkasa untuk melakukan request ya, mungkin edukasi. Betul. Berarti bisa ya untuk diatensi itu. Bisa. Ya? Jadi didatangkan orang, Pak tolong dong datengin orang, nah kita datengin. Oke. Nah, mereka akan menjelaskan bahwa Pak ini cukup dibuat tiangnya saja, pakai MDF saja, nanti kebutuhannya kami hitung. Nah, pondok pesantren lebih suka karena mereka lihatnya waktu juga, mereka lebih efisien, lalu biasanya juga mereka ada kejar waktu. Nah, dari situ 1-2 sudah jalan, yang lain lihat ternyata bagus, lanjut juga. Nah, program atau activity atau fasilitas itulah yang dipakai teman-teman di lapangan untuk bisa mengedukasi customer ya untuk terus pakai. Apalagi panel ini kan kalau saya bilang baru ya baru, nggak baru ya nggak baru, tapi tetap perlu edukasi karena nggak semua orang ini juga trust kan. Masa sih cuma ditaruh gini aja cukup karena kita bisa lihat ada tulangan di dalamnya dan itu tulangannya 2 lapis. Jadi ini pernah saya review sih ini. Iya. Pernah review ini. Nah, ini ada tulangan. Bisa nanti lihat di link kita itu kan review panel lantai apakah kuat, apakah ada besi tulangannya. Itu pernah kita review. Silakan itu teman-teman bisa lihat lagi itu. Sip, mantap. Nah itu perlu edukasi. Saya rasa panel ini juga akan jauh lebih panjang. Oke. Itu. Apalagi di perumahan-perumahan personal ya. Mereka cenderung nggak mau nunggu backcasting dilepas, nunggu kering. Betul. Ini waktu bisa seminggu sendiri. Padahal waktu saya ngerjakan di pabrik pakai panel lantai, sehari masang besi WF-nya, setengah hari masang besi WF, setengah hari pasang panel, besok kita keramik. Langsung clear kan? Ya, clear. Waktunya sudah hemat berapa hari. Oh ya, bahwasanya memang sekarang kadang-kadang gini juga sih, bro. Orang kadang-kadang tidak melihat tentang sisi waktu. Betul. Ya kan? Sisi waktu. Padahal waktu itu desa balik ya. Betul. Padahal dari sisi waktu itu kalau kita bisa efisiensi, efektivitas ataupun mungkin kalau kita bandingkan dengan value-nya, ya kan itu betul lebih dari apa yang dia keluarkan sebenarnya ya, dengan betul banget. Itu yang biasanya orang memandang. Jadi perlu diedukasi yang betul. Itu sih. Nah itu tugas tentunya ini ada tugas tambahan ini. Tugas kita bersama. Tugas bersama untuk terus mengedukasi. Kalau dari Nobel mau ajak Citicorp mengedukasi, begitu juga sebaliknya kita malah happy. Nah, sama-sama lah ya. Ya siap, tentunya siap ini. Sekarang masuk ke new normal, masuk di semester kedua. Ya. Kalau kita bicara market nih, bocor-bocorannya gimana nih kondisi market antara demand sama supply ini. Kita bicara bisnis lah sedikit ini. Sebelum nanti bincang-bincang yang lainnya. Demand akan naik, Nobel. Naik. Nah, aku langsung ngomong dari poin aja. Naik. Lalu demand dengan produk ya, dengan stok dan sebagainya, karena demand naik, kebutuhan pasti naik. Kita bicara naik ini secara global produk.
kita bukan bicara tentang spesifik merek ya. Bukan ya. Global market memang. Bicara soal bahan bangunan ya. Betul. Ya, global market saya lihat naik. Kenapa? Karena tadi balik dari yang saya bilang tadi, aspek siapa aja sih yang terlibat di bangunan-bangunan ini. Ada produsen, ada reseller atau toko atau penjual, ada user itu bisa tukang atau pemilik rumah dan sebagainya. Nah, setelah di semester kedua hidup, tukang ini sudah kembali lagi juga bekerja. Yang kedua, pemerintah juga menyarankan new normal, jadi orang serba berubah. Nah, hal-hal itulah yang membuat pembangunan di Indonesia ini tetap berjalan dengan lancar dan dengan baik, itu sih. Ya, jadi saya rasa di Minae produk untuk produsen semua pasti sudah mempersiapkan juga. Atau mungkin orang udah mulai lelah kali ya. Menunggu terlalu lama di rumah saja. Kita bayangkan 3 bulan kan Novel harus di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa-ngapain, WFH ya teman. Ada yang WFH, ada yang enggak. WFH itu jenuh luar biasa. Luar biasa itu. Jadi ketika dibuka new normal, ya almost seperti normal ya. Tapi standar sudah berbeda ya. Jadi protokol kesehatannya harus dijaga. Protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Mulai dari hand sanitizer. Dulu orang jarang beli, sekarang di tas harus selalu ready. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi di semester kedua kami melihat bahwa ini adalah tren yang cukup bagus, mungkin sampai dengan akhir tahun. Tapi kita juga lihat situasi global terkait pemerintah dan sebagainya, kebijakan-kebijakan itu juga akan berpengaruh pada bisnis. Ya. Kayak tadi misalnya policy nih, policy kalau saya baca di beberapa artikel ini ngeri-ngeri sedap juga kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betul. Ya kan sampai dengan minus berapa ya kan. Betul. Ya saya berharapnya nggak akan terjadi sih di dalam material building ya kan. Ya. Kaitannya dengan demand-nya ini. Betul. Apalagi kan pemerintah bilang bahwa sebagian dananya sudah dialihkan ke penanganan kesehatan atau COVID. Nah, kami berharap ada pemulihan juga di semester yang kedua. Oke. Terkait Dan mudah juga kayak gitu. Betul. Tapi ya kami lihat beberapa pembangunan pemerintah tetap jalan. Ya. Jadi ya kami support aja gitu loh. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, polisi-polisi ini tetap dijalankan ya kami jalan. Ya. Malah kami berharap tetap jalan. Karena kalau itu jalan harus jalan. Ya, harus jalan. Harus jalan. Kalau itu jalan narik ke semua sampai ke yang paling kecil. Itu sih. Oke, untuk antisipasi kaitannya dengan new normal di semester kedua ini, kira-kira ada bocoran apa nih untuk mungkin program-program promo ya, atau apa mungkin? Karena saya lihat sih beberapa merek bata ringan ya mohon maaf kalau saya mungkin salah bisa dikoreksi, yang benar-benar aktif melakukan promo itu Citycon ini gitu loh. Nah, untuk yang semester kedua gimana nih? Setiap bulan ditunggu promonya kan. Kami sudah komitmen, di tiap bulan pasti ada activity lah. Ada activity yang itu bisa membantu teman-teman mitranya Citycon secara langsung maupun tidak langsung. Karena kan ini terkait ya, kadang bisa promo ke end user tapi tetap harus melalui mitra. Itu aja sih. Ya kayak tadi kan kemitraan sekarang ini, ada pertanyaannya sedikit menggelitik sih gitu loh. Seberapa perlukah ya kan Citycon melihat tentang kemitraan, entah itu mungkin agent, agen, terus distributor, supplier, toko dan segala macam. Seberapa pentingkah itu? Kaitannya dengan sekarang ini kita bicara di dunia bisnis saat ini ya kan, yang namanya individu itu tinggal nunggu waktu matinya gitu kan. Bagaimanapun sebuah perusahaan itu bisa besar harus dia memperbesar juga yang namanya kolaborasi. Betul. Nah, melihat itu gimana? Citycon melihatnya gimana? Yang sering saya sampaikan ke tim itu kata-katanya gini kan, tidak ada keberhasilan yang dilakukan sendirian. Betul. Mudah-mudahan bosku nggak nonton ya. Jadi aku sering bilang, lo kalau misalnya ada mitra yang nanya aku biasanya ngobrol-ngobrol, ya apa kalau soal mitra? Citycon mau jual sendiri atau ya apa? Aku dengan tegas, aku lebih seneng kalau jualnya lewat kamu loh. Karena apa ya, kita happy bareng, susah-susah bareng, ayo gitu loh. Kita benar-benar sama-sama merasakan, karena ya balik lagi ya tadi saya bilang, tidak ada keberhasilan yang dilakukan sendirian. Citycon sampai seperti ini karena ada mitra tetap hidup juga karena di Citycon. Nah, makanya kita jalan harus balance. Itu sebegitu pentingnya
kami. Makanya kenapa tadi Cak Nobel bilang ada bocoran apa ya, setiap bulan pasti ada activity lah ya. Ditunggu aja activity-nya apa gitu. Ya. Karena kita juga gini, dari Nobel Bangun Perkasa juga menyiapkan program juga ya, dalam kesempatan podcast bincang-bincang santai dengan pihak Citycon ini juga perlu kami informasikan, Cak Nobel informasikan bahwasanya untuk di bulan Juli sampai dengan di Desember 2020 ini kita punya program hadiah rebut sepeda ya, yang mana karena kita ngelihat tren nih, orang lagi tren kan, lagi bersepeda, udah kita siapin sepeda. Jadi setiap pembelian di Nobel Bangun Perkasa ada kupon undian secara digital nanti kita atur di situ. Jadi otomatis seperti kayak di undian bank itu kita ada itu otomatis. Saya bisa ikut ya? Gimana? Saya bisa ikut. Oh nggak boleh dong. Oh nggak boleh. Jadi mitra kerja, pegawainya semuanya nggak boleh. Dosa haram hukumnya itu. Nah itu mungkin itu bocoran dari program kita. Mantap. Oke. Nah, mudah-mudahan juga nanti Citycon bisa support juga nih. Gitu. Boleh lah. Nanti setelah ini bisa ngobrol lah ya kolaborasinya apa ya. Oke, siap. Nah mungkin itu Bro Theo, terima kasih banyak lagi. Terima kasih atas kedatangannya. Ya kita bisa singkat dulu, kita bisa nyantai-nyantai dulu. Jadi mungkin kita nggak banyak tentang teknis, kita bicara tentang teknis. Nanti mungkin di podcast akan datang di next time-nya kita akan siapkan secara teknisnya bagaimana. Karena untuk yang saat ini kita bincang-bincang santai saja dulu, ya kan? Karena ini kondisi ini kan masih baru new normal dari kondisi yang benar-benar berat. Sehingga kita nggak kasih yang berat-berat dulu, yang santai-santai dulu. Nanti kalau udah mulai kondisinya dulu agak membaik, kita kasih baru secara teknis tentang bata ringannya, tentang panelnya. Nanti bahkan kita bisa kulik lagi yang namanya panel dinding. Ya, ini bisa kita edukasikan lagi kan. Betul. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Thank you Kak Nobel. Ya, Bro Theo bersama tim dari Citycon Nusantara Industri. Terima kasih dan juga terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat Cak Nobel atas atensinya terus ngikutin program podcast Nobel Bangun Perkasa, dan tentunya supaya program ini tetap berkembang jangan lupa untuk selalu subscribe, klik lonceng notifikasi, like dan share. Dan bagi yang melakukan atau yang ada komen di link komentar, nanti akan kita undi beberapa giveaway menarik dari Nobel Bangun Perkasa. Ada kaos, ada mug, juga ada beberapa merchandise cantik. Jadi silakan saja komentar, silakan saja tanya, mau ke Cak Nobel atau ke Bro Theo tentunya. Mungkin Bro ada link YouTube atau link IG atau gimana? Di YouTube ada, di Facebook ada, di website ada, di Instagram ada, Citycon Indonesia. Oke, nanti akan kita masukin juga linknya di situ, di description-nya di situ, klik aja di situ. Jadi terima kasih banyak lagi, sekali lagi. Thank you Kak Nobel. Terima kasih. Thank you. Ya, selamat Yuk, jumpa. Yuk, dah.